Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia
peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih khusus kepada kedua saudara yang akan dipersatukan hari ini. Kita ada di tempat ini bersama-sama untuk ada dalam ibadah peneguhan pernikahan pada hari ini. Oleh karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, saya persilakan berdiri. Dipersilakan duduk.
Ya puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan kedua calon mempelai yang akan diteguhkan pada hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahannya, karena telah mendengarkan segala seru doa kita, dan hari ini kita akan menyaksikan peneguhan pernikahan antara kedua saudara pada hari ini. Oleh karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah kita memulai ibadah peneguhan pernikahan ini. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya pimpin kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih khusus kedua saudara atau anak kami yang akan dipersatukan pada hari ini dalam pernikahan yang kudus. Tentu kami bersyukur bersama-sama oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan telah mendengarkan segala seru doa kami. Dan oleh karena itu ya Bapa, pada hari ini kami berdoa, menyerahkan ibadah peneguhan ini di dalam tangan kuasa. Tuhan akan memimpin, memberkati dari awal hingga boleh selesai dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan menyaksikan peneguhan hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan surat keluasan pernikahan oleh sekretaris. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Baiklah, kami akan membacakan surat keluasan pernikahan yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Jemaat di tempat ini dengan isi surat sebagai berikut. Surat keluasan pernikahan nomor 192 garis miring Romawi 2 garis datar 10 garis miring SKP garis datar GKII garis datar BB garis miring Romawi 3 garis miring 2023. Yang bertanda tangan di bawah ini, Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Benar Baru menerangkan bahwa 1. Nama Petrus Gerang, tempat tanggal lahir Benar Baru 13 Februari 1997, alamat Kampung Benar Baru RT 2 Kecamatan Sambaliung. 2. Nama Olem, tempat tanggal lahir Long Paliran 12 Juni 1996, alamat Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur. Setelah mengadakan pengamatan terhadap kedua nama di atas dan telah terpenuhinya segala persyaratan yang telah berlaku sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan gereja yang berlaku di lingkungan gereja Kemah Injil Indonesia, antara lain 1. Bahwa keduanya secara sadar dan telah bersepakat untuk menikah yang dibuktikan dengan pernyataan siap menikah. 2. Bahwa keduanya telah mendapat dukungan dan persetujuan kedua belah pihak orang tua masing-masing yang didasari dengan persetujuan orang tua atau wali. 3. Bahwa segala persyaratan yang diperlukan telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Maka pernikahan ini dinyatakan murni dan tanpa keberatan. Dengan demikian, Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Benar Baru menyatakan bahwa pemberkatan dan peneguhan pernikahan pasangan yang bersangkutan dapat dilaksanakan pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023 di Gedung Gereja GKI Benar Baru oleh Pendeta Prangkin David MTH. Demikian surat keluasan pernikahan ini dibuat dengan sebenarnya, kiranya dapat menjadi perhatian semua pihak. Tuhan Yesus memberkati. Dikeluarkan di Benar Baru pada tanggal 4 Februari 2023. Sekretaris Murti Yahya, Ketua Pendeta Prangkin David MTH. Demikian untuk pembacaan surat keluasan pernikahan. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Sekretaris Jemaat yang telah membacakan surat keluasan pernikahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan rasa syukur, sukacita bersama dengan kedua
saudara atau anak kita yang akan dipersatukan hari ini dengan kita menyanyikan pujian dari buku Kemenangan Iman nomor 165. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jadi karena fokus kita tidak pakai, di situ ada sebaran yang diberikan oleh BPJ. Kesempatan kalau ada persembahan pujian yang mau disampaikan kedua pengantin, saya persilakan. Ya, mungkin tidak ada. Jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan peneguhan pernikahan kedua saudara atau anak kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
surga, pada pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan terlaksana satu upacara pemberkatan nikah kedua saudara kami, anak-Mu Petrus dan Olem. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah mendengar doa kami, dan sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakannya. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami, sertai kami melalui pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada kami untuk memahami apa maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera, dan selamat berbahagia walaupun belum kita temukan kepada kedua saudara kita yang sedang bersanding ada di depan Bapak Ibu Jemaat Tuhan pada pagi ini. Ya, kita bersyukur apa yang menjadi rencana kedua anak kita ini, saudara kita ini, ya Tuhan telah menyatakannya pada hari ini. Dan pada hari ini kita saksikan mereka ada di depan kita dan akan memasuki upacara pemberkatan nikah. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Badan Pengurus Jemaat Gembala dan Badan Pengurus Jemaat GKI Binai yang juga memberikan pelimpahan hak kepada Gembala dan Badan Pengurus Jemaat di tempat ini untuk melaksanakan segala sesuatu sehubungan dengan pemberkatan nikah di tempat ini. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 mulai sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya tentu kita sudah melihat ada dua bagian dalam pembacaan firman Tuhan. Jadi berbicara tentang orang bijak dan berbicara tentang orang bodoh. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang bijak dikatakan di sini mereka mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan tatkala mereka melakukan suatu pembangunan, mereka membangun rumah itu di atas batu. Datanglah badai, hujan, banjir, dan rumah itu tidak akan roboh. Lalu orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya, di sana dikatakan orang bodoh. Ya, orang bodoh, mereka mendirikan rumah di atas pasir, lalu datanglah badai, hujan, banjir, lalu rumah itu hanyut dan hebatlah kerusakan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah suatu hal perumpamaan yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita
sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita membangun keluarga, rumah tangga, atau kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membawa kita belajar bersama-sama dengan satu tema, membangun keluarga yang kokoh berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang pernikahan, ya tentu kita menginginkan atau mendambakan suatu pernikahan yang kuat, suatu pernikahan yang kokoh dalam setiap rumah tangga kita. Dan ini juga menjadi suatu dambaan bagi semua orang, siapapun dia, pasti merindukan suatu keluarga yang kokoh, yang kuat, yang hidup dan berdiri di atas pondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya bahwa rekan-rekan pemuda-pemudi juga pasti merindukan, ya tatkala saya menikah nanti, saya mau menjadi rumah tangga, keluarga yang kuat, yang kokoh. Ya pasti kita merindukan rumah tangga atau keluarga seperti ini. Tidak ada orang yang merindukan atau menginginkan sebuah rumah tangga yang tidak kokoh. Tidak ada seorang pun atau keluarga yang tidak mendambakan atau menginginkan suatu rumah tangga yang berantakan. Kita mau supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga keluarga yang kokoh, yang kuat, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bagi anak-anak yang telah Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kita, bahwa bagi anak-anak, mereka mendambakan keluarga yang kokoh. Mereka ingin mendambakan suatu rumah tangga yang bahagia. Mereka mendambakan suatu rumah tangga yang kuat sebagai tempat mereka bernaung, merasa aman, merasa tentram di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, bagi pasangan suami istri, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, bahkan bagi saudara kita yang ada di depan ini, yang akan membangun suatu rumah tangga yang baru, mari kita sebagai pasangan suami istri, kita harus dan sedang memperjuangkan itu dalam rumah tangga kita, memperjuangkan kekokohan itu dalam rumah tangga kita. Jangan sampai perjuangan-perjuangan yang kita inginkan, dambakan itu tidak akan tercapai. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seorang Kristen menjalani hidupnya. Bagaimana seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan menjalani kehidupannya, yakni mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Allah, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Ya tentu kita semua yang hadir pada saat ini menjalani suatu pernikahan didasarkan atau didasari dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana nanti kelak kita akan menjalani rumah tangga itu dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini, gambarannya adalah seperti seorang yang sedang membangun rumah. Membangun rumah di atas batu. Ya, kalau firman Tuhan Alkitab berkata batu ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mendirikan atau menjalankan rumah tangga ini berdasarkan kebenaran firman Allah yang Allah inginkan, yang Allah tuntut dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pengajaran ini bisa kita aplikasikan di dalam suatu kehidupan
pembangunan keluarga dan pernikahan Kristen. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tatkala seorang Kristen mau membangun rumah tangganya, maka ia harus mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Kita telah diberikan bekal, kita telah diberikan ajaran tentang firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen mau membangun suatu rumah tangga, dan kita harus terlebih dahulu mendengarkan firman Allah, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita melihat di sini ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita dapat membangun rumah tangga supaya rumah tangga kita tetap kokoh dan kuat. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, semua orang, pertama semua orang termasuk keluarga dan pernikahan akan mengalami yang namanya badai tropik atau badai angin topan. Banyak persoalan masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Ini juga dikatakan badai. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itu yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, pengajaran kepada kita. Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Dalam ayat pembacaan firman Tuhan kita, istilah hujan, banjir, dan angin di sini Bapak Ibu Saudara menunjukkan pada kita tentang berbagai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan besar yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan itu bisa menunjukkan kepada kita sebagai godaan maupun pergumulan dalam rumah tangga kita. Misalkan pertama, masalah ekonomi. Ini juga pergumulan dalam rumah tangga. Ya dalam konseling pranikah, ya pasti Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah juga menjalani konseling pranikah tentang hal ini, masalah ekonomi, masalah keuangan. Ini diatur dengan baik, keuangan itu diatur dengan baik. Setelah kita beristri, bersuami, menjadi keluarga, jadi ada yang menjadi bendahara, istri. Rata-rata istri jadi bendahara. Tidak pernah bapak jadi bendahara. Ya, bapak dapat gaji, ini ma, ini saya, ini mami, atau contoh, ini Yorka, ini gaji saya. Jadi sama-sama bicara berapa uang makan 1 bulan, berapa kita simpan di bank. Kan anak kita ada, nanti mereka akan kuliah. Mengatur ekonomi dengan baik. Karena kalau 50 rupiah pun ini bisa membuat kesalahpahaman, bisa membuat istri dan suami yang mungkin kata kasarnya bertengkar masalah uang 50 rupiah atau 100 rupiah mungkin seperti ya. Mana uangnya? Kemana uang 100 rupiah? Nah ini persoalan yang terjadi, dan ini juga bisa memicu kepada hal yang tidak kita inginkan berdasarkan firman Tuhan Injil Matius 19. Itu kata cerai. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, selain masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan lain-lain sebagainya, dan ini yang terjadi, dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, kita harus membangun rumah tangga yang kokoh dan kuat berdasarkan firman Tuhan, karena kita akan menghadapi badai kesulitan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak Ibu diberkati Tuhan, semuanya ini terjadi secara tiba-tiba. Semuanya terjadi secara tiba-tiba. Tidak kita bayangkan masalah dan persoalan badai itu akan terjadi dalam rumah tangga kita. Jadi mari kita
mengatur ekonomi kita dengan baik, kesehatan kita juga kita atur dengan baik, tanpa dapat kita sadari. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, keadaan seperti ini dapat membuat perkawinan kita, pernikahan kita, keluarga kita akan goncang, akan menjadi goncang. Tetapi mari kita sebagai keluarga Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, membangun relasi hubungan dengan baik antar suami istri dan keluarga. Bahkan secara khusus juga iman percaya kita kepada Tuhan. Akan tetapi jangan pernah menyerah dengan berbagai situasi. Jangan kita menyerah dengan berbagai masalah situasi yang terjadi. Sedikit-sedikit masalah, ya pasti ada kata yang tidak baik yang dikatakan dalam firman Tuhan. Sedikit-sedikit persoalan, masalah, situasi yang terjadi, ya kita sudah mulai menyerah atau lari dari tanggung jawab yang seharusnya kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan rumah tangga. Kita harus ingat, walaupun ada masalah, berbagai macam situasi, jangan lari dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Datang kepada Allah, Allah yang akan menyertai kita, Allah yang akan menolong kita, Allah yang telah menumpangkan tangannya atas kita. Walaupun itu tangan seorang hamba Tuhan yang menumpangkan tangan memberkati pernikahan kita. Jangan lari dari kenyataan. Ada Allah yang akan menolong kita, ada Allah yang akan menyertai kita, ada Allah yang akan menopang kehidupan kita. Dan kita sebagai keluarga Kristen, kita harus membina pernikahan kita. Karena ada Allah yang berjanji. Allah yang berjanji hadir di dalam sepanjang pernikahan kita. Ia berjanji dalam sepanjang perjalanan pernikahan kita, Dia mengulurkan tangannya. Ia tidak akan pernah melepaskan kita. Ia selalu memimpin kita untuk membina keluarga atau pernikahan kita. Yang kedua, membangun keluarga yang kokoh berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah perlu ketaatan. Perlu ketaatan. Taat kepada suami, taat kepada istri. Ya, perlu taat ya. Kalau istri tidak taat kepada suami, atau sebaliknya suami tidak taat kepada istri, ya apa jadinya rumah tangga? Pasti bentrokan terjadi. Pasti harus saling taat satu dengan lain dalam hubungan. Untuk membuat pondasi di atas batu maka dibutuhkan sebuah upaya. Ini berbicara tentang bangunannya. Dibutuhkan satu upaya perjuangan yang keras, usaha yang keras, perjuangan yang sangat keras. Supaya apa? Supaya pondasi atau bangunan rumah itu berdiri dengan kuat, dengan kokoh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun berat, dampak dari ketaatan adalah sebuah keindahan. Dampak dari ketaatan itu adalah suatu keindahan. Walaupun mungkin ini kita katakan berat untuk melakukan ketaatan ini, tetapi jika kita melakukannya dalam hidup kita, dan ini mendatangkan suatu keindahan dalam sebuah rumah tangga Kristen. Misalnya menjaga kekudusan, menjaga hubungan dengan baik antar suami dan istri. Ya memang waktu kita muda, kita merasa gagah dan cantik. Mungkin sudah punya anak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya kami hampir satu lusin. Karena ada yang sudah pergi, ya tinggal 8 orang.
Siapa yang ada satu lusin keluarga sini anak? Seperti kami, keluarga saya. Ya mungkin ada tapi ya tidak seperti itu. Perlu jaga ketaatan dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan suatu tantangan. Ketaatannya sangat berat dalam kehidupan kita masa kini. Dalam kehidupan keluarga masa kini. Di zaman-zaman modern ini. Ketaatan ini sangat penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya saya bersama beberapa orang tua sempat, ya kami hanya ngobrol-ngobrol saja. Yang saya pikir itu sangat penting. Jangan saja berikan penataran untuk bapak-bapak muda. Kasihlah penataran untuk kami yang tua-tua. Ya betul. Ya saya katakan bapak-bapak ini sudah lewat masanya. Jadi kami-kami yang bapak muda ini, inilah tantangan yang berat dalam kehidupan. Jadi ya bapak-bapak yang tua dengan saya berkata, oh sama saja. Jadi waktu kita muda kita bisa ucapkan sayang. Siapa yang sudah tua sekarang bisa ucapkan sayang sama istrinya? Ini topik-topik pembicaraan kami. Saya pikir ini betul. Jangan waktu muda kita katakan saya, lalu waktu sudah tua mungkin umur 60-an tahun ke atas mungkin ya, atau 70-an ke atas. Jangankan sebut saya, mungkin hampir tidak lupa. Bibirnya sudah berat ya mungkin. Tetapi saya berpikir dengan positif, tidak ada yang seperti itu. Pasti ada katakan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perlu ada ketaatan dalam antara pasangan dan suami istri. Dalam membangun suatu rumah tangga, fondasi yang kuat harus memiliki suatu perjuangan yang keras, ketaatan yang keras, kuat dalam hidup kita untuk melakukan ketaatan itu dalam kehidupan kita. Tetapi jika setiap anggota keluarga bisa menjaga kekudusannya, menjaga pernikahannya, maka mereka bisa menjaga kekudusan pernikahan dan keluarga mereka dengan baik. Ada seorang tokoh berkata dalam bukunya, yaitu seorang bernama Gary Thomas. Gary Thomas berkata seperti ini, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang Anda ciptakan atau diperjuangkan. Ini kata Gary Thomas. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang Anda ciptakan atau diperjuangkan, dan Anda harus terus menciptakannya atau memperjuangkannya. Artinya setiap kita harus mengupayakannya. Ia juga menegaskan, Gary Thomas juga menegaskan di sini tentang pentingnya spiritualitas di dalam pernikahan. Tidak ada apapun yang bisa menggantikan kehidupan yang dipersembahkan kepada kerajaan Allah atau kepada Tuhan. Karena demikianlah Allah menciptakan kita. Ini kata Gary Thomas. Karena Allah yang menciptakan kita dan menjadikan kita. Dan itu sebabnya kita harus membutuhkan ketaatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini hanya masalah berbicara tentang waktu kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jika tidak memperbaiki kehidupan rohani kita, jika kita tidak memperbaiki kehidupan rohani kita, kedalaman relasi kita dengan Allah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka segala upaya untuk memperbaiki yang lain akan tetap menjadi sia-sia. Membangun relasi dengan Allah, ini suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudnya? Di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang bisa buat apa-apa.
Ya, di pemuda saya sempat bawa PA ini. Jadi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara orang yang di luar Tuhan, yang mereka bisa berbuat apa-apa. Ini kata salah satu pemuda. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan itu maksudnya. Semua orang bisa menempuh pendidikan. Semua orang bisa mencari gelar. Semua orang bisa mempunyai kedudukan. Tetapi maksud firman Tuhan di sini, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa karakter Allah yang kita lihat di sini? Berbuat baik, berbuat kasih. Ini maksudnya di sini. Bukan masalah dunia pendidikan, bukan masalah yang di luar Tuhan. Tapi maksud firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 15:5 itu, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yaitu perbuatan yang Allah kehendaki, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Berbuat baik. Karena ini susah dilakukan oleh orang. Semua manusia susah melakukannya. Berbuat baik. Tapi Allah mengingatkan, jika kita ada melekat kepada pokok anggur itu, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Kasih, damai sejahtera. Dalam Galatia pasal, dalam Galatia itu ya, mengatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Lalu di dalam pembacaan firman Tuhan, relasi kita dengan Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi kita dalam membangun pernikahan dan rumah tangga kita yang baik. Karena itu saya mau mengajak saudara, saya mengajak dan membawa kita bersama-sama untuk merenungkan 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, jagalah pernikahan dan keluarga saudara mulai sekarang. Jagalah, rawatlah pernikahan dan keluarga saudara mulai sekarang. Perjuangkanlah itu. Berapapun harganya, perjuangkan itu, agar keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, cintailah seluruh anggota keluarga saudara dengan sungguh. Walaupun mereka memiliki banyak kekurangan, banyak kelemahan. Cintailah keluarga saudara. Cintailah istrimu, anak, atau cintailah suamimu dan anakmu. Apapun kekurangannya. Seperti saya katakan tadi, ya waktu muda kita memang gagah cantik. Setelah lama-kelamaan, mulailah ada garis-garis keriputnya seperti itu. Lalu yang berikut, jangan lakukan semua itu dengan kekuatanmu sendiri. Jangan melakukan semuanya itu dengan kekuatanmu sendiri. Jangan melakukan semuanya itu dengan kebolehan kita. Tetapi andallah Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Keluarga yang kokoh bukan berarti keluarga yang tidak punya masalah. Keluarga yang kokoh bukan berarti keluarga yang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah. Semua kita punya persoalan. Jadi untuk mencari solusi jalan keluar, ya juga pasti ada. Datang kepada Tuhan, pecah masalah dengan baik. Meskipun ada banyak badai yang menyerang kita, ada banyak persoalan badai yang menyerang kita atau keluarga kita, tapi kita sebagai orang percaya, kita tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Allah. Tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Allah. Apa yang Allah firmankan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, andallah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu telah kami renungkan bersama. Bagaimana kami mau membangun keluarga yang kuat berdasarkan firman Tuhan. Injil Matius 7:24 sampai dengan ayat ke-27. Tuhan berikan kepada kami kemampuan kesanggupan hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengikuti acara penubuhan nikah. Saya sebagai hamba Yesus Kristus di hadapan Allah dan jemaatnya akan melaksanakan penubuhan dan pemberkatan nikah Saudara Petrus dan Saudari Olam. Oleh sebab itu, kedua mempelai saya silakan untuk berdiri. Saudara-saudara yang saya kasih, kita telah berkumpul di sini di hadapan Allah dan di hadapan saksi-saksi untuk mempersatukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini dalam pernikahan yang suci, suatu hal yang mulia dan yang telah ditentukan Allah sejak semula ketika Adam dan Hawa belum berdosa. Pernikahan yang suci seperti ini menggambarkan kepada kita persatuan yang ada antara Kristus dan jemaatnya. Adapun hal nikah yang suci dimuliakan oleh Yesus dengan menghadiri upacara pernikahan di negeri Kana di tanah Galilea ketika mujizatnya yang pertama kali dilakukan. Karena itu, janganlah seorang memasuki pernikahan dengan tidak mempertimbangkannya sebaik-baiknya, melainkan dengan penuh hormat dan takut akan Allah. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini hamba akan melaksanakan dan menubuhkan pernikahan saudara kami Petrus dan Olam. Untuk itu Tuhan, hamba mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan akan memimpin acara ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, berdasarkan peraturan Gereja Kemenjil Indonesia, maka kedua saudara yang sedang berdiri di depan ini sudah diumumkan, baik di jemaat kita, mungkin juga di jemaat kita Binai. Dan sampai hari ini tidak ada halangan yang menghalangi terlaksananya pemberkatan nikah ini. Oleh sebab itu saya mengangkat seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini menjadi saksi. Saya menanyakan kesiapan kedua mempelai. Karena itu, saudara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, oleh karena saudara sudah mengerti bahwa Allah yang menetapkan pernikahan ini, apakah saudara bersedia dinikahkan dalam nikah yang kudus ini? Apakah kalian bersedia? Ya, puji Tuhan. Dan saya akan menanyakan kepada masing-masing pengantin. Pertama kepada pengantin laki-laki. Kepada pengantin laki-laki di hadapan Allah yang Maha Kudus dan di hadapan para saksi serta jemaat Tuhan, maukah engkau Petrus mengambil Olam sebagai istrimu? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati dan memeliharanya, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, serta menjaga hubungan pernikahan ini kudus dan tidak bercela sampai kematian memisahkan kamu? Apa jawab saudara? Puji Tuhan. Kepada pengantin perempuan, di hadapan Allah yang Maha Kudus dan di hadapan para saksi serta jemaat Tuhan, maukah engkau Olam mengambil Petrus sebagai suamimu? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati dan memeliharanya, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, serta menjaga hubungan pernikahan ini kudus dan tidak bercela sampai kematian memisahkan kamu? Apa jawab saudara? Ya, puji Tuhan. Ya, bukan sampai di situ saja Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan keduanya untuk mengucapkan janji nikahnya.
yang kita saksikan pengantin laki-laki mengucapkan janji nikah. Saya, Petrus Grant, menerima kamu Olam sebagai istriku yang sah. Saya berjanji untuk mengasihimu dengan segenap hatiku, menghormatimu dan akan setia mendampingimu untuk bersama-sama menghayati anugerah Allah sampai kematian memisahkan kita. Demi ketetapan Allah, aku berjanji. Demikian kita saksikan pengantin perempuan mengucapkan janji nikah. Saya Olam menerima kamu Petrus Grant sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji untuk mengasihimu dengan segenap hatiku, menghormatimu dan akan setia mendampingimu untuk bersama-sama menghayati anugerah Allah sampai kematian memisahkan kita. Demi ketetapan Allah, aku berjanji. Baik jemaat Tuhan, kita akan teguhkan pernikahan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan mengiringi dengan iman dan doa. Kita berdoa. Mulai hari ini, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya menyatakan saudara-saudara menjadi suami istri yang sah. Amin. Selanjutnya kita akan saksikan kedua mempelai atau pengantin memasangkan cincin. Ya. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya cincin yang ada ini terbuat dari emas murni yang melambangkan kasih antara kedua mempelai. Demikian juga kita melihat di sini tidak ada ujung dan pangkalnya, melambangkan juga bahwa pernikahan mereka tetap utuh dan seterusnya. Jadi ini yang kita boleh lihat dari lambang atau cincin ini. Dan kita saksikan mempelai laki-laki memasangkan cincin di jari manis kanan mempelai perempuan. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang kasihku dan pernikahanku kepadamu. Dan yang kedua kita saksikan pengantin perempuan memasangkan cincin di jari manis kanan pengantin laki-laki. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang kasihku, pernikahanku kepadamu. Baik, mari kita berdoa. Kiranya Allah melimpahkan berkat-Nya atas kamu, memelihara kamu berdua, biarlah kemuliaan Allah memenuhi kamu dengan sukacita surgawi dan damai sejahtera abadi. Berkat ini dilimpahkan atas kamu, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
yang kita saksikan. Kita saksikan pengantin laki membuka cadar atau kerudung mempelai perempuan. 1. Ya, saling berhadapan. Terus lihat wajah istrimu. Itulah istri yang Tuhan berikan kepada Petrus. Lalu elem tatap muka suamimu. Itu suamimu yang telah Tuhan berikan kepada Allah. Ya. Mulai hari ini, kalian berdua telah menjadi suami istri yang sah. Kalian telah disatukan Allah, oleh sebab itu tidak boleh diceraikan manusia. Kalian akan menjalani hidup bersama-sama. Biarlah kata-kata yang penuh kasih mengalir dari mulut kalian. Jadilah Kristus sebagai Tuhan dalam rumah tangga kalian, dan Ia akan memberkati kehidupan kalian. Amin. Silakan duduk. Saya kembali kepada MC. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyaksikan penandatangan surat nikah yang akan dipandu oleh sekretaris jemaat. Kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, acara pemberkatan dan peneguhan pernikahan kedua saudara kita pada hari ini, yaitu Petrus Gerang dan saudari Olem, berjalan dengan lancar. Kami atas nama Badan Pengurus Jemaat mengucapkan selamat berbahagia menjalani rumah tangga yang baru terbentuk di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya langgeng sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kami akan membacakan surat nikah yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Jemaat Benar Baru, dan ini sekaligus undangan kepada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang terkait dalam penandatangan surat nikah ini. Dengan isi surat sebagai berikut: surat nikah nomor 38 garis miring Romawi 2 garis miring 10 garis datar SN garis datar GKI garis datar BB garis miring Romawi 3 garis miring 2023. Segenap jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Benar Baru, daerah Berau, wilayah Kalimantan Timur, menyaksikan bahwa pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Maret 2023, sudah dinikahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Petrus Gerang dilahirkan di Benar Baru pada tanggal 13 Februari 1997. Anak dari Bapak Gerang Ejau dan Ibu Mardiana Kasih. Nama Olem dilahirkan di Longpaliran pada tanggal 12 Juni 1996. Anak dari Bapak Tony Tung dan Ibu Esther Imam. Untuk saksi pihak dari laki-laki yaitu Bapak Sagen Ingan. Kemudian untuk saksi dari pihak pengantin perempuan yaitu Bapak Amos Padan.
Badan Pengurus Jemaat GKI Benar Baru, Sekretaris Murti Yahya, Pendeta atau Bapak Gembala Pendeta Franklin David MTH. Ya, kepada saksi kami undang untuk maju ke depan, dan kepada kedua pengantin kami persilakan berdiri. Ya, untuk penandatangan pertama yaitu Saudara Petrus, kami persilakan. Terima kasih. Lanjutnya Saudari Olem atau Ibu Olem, sudah bisa kita panggil Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Sageningan, saksi dari pihak pengantin laki-laki. Terima kasih Bapak Sageningan. Selanjutnya kepada Bapak Amos Padan, kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Gembala. Terima kasih kepada Pak Gembala. Ya, selanjutnya untuk surat nikah akan diserahkan oleh Bapak Gembala kepada pengantin. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Ya, demikianlah untuk acara penandatangan surat nikah. Kepada Bapak-bapak kami bisa persilakan duduk kembali. Demikian juga kepada pengantin, silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan, demikian upacara berkatan nikah dan penandatangan surat nikah kita saksikan bersama. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan ini, dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan yang pertama akan memberikan persembahan adalah keluarga yang telah dibentuk pada hari ini, yaitu keluarga daripada Petrus dan Olem akan pertama memasukkan korban persembahan mereka sebagai keluarga baru yang telah dibentuk di dalam kotak persembahan. Nah, teknis
dalam kita akan membawa korban kita, korban persembahan kita kepada Tuhan. Jadi nanti kami harap nanti supaya, karena ini sempit lorongnya ya, nanti dari sini dulu keluar, kemudian langsung dari sini, jangan balik langsung karena ini saya lihat mepet. Begitu juga nanti dari sana, nanti keluar dari sana langsung masuk dari sini, jadi putar mau tidak mau karena ada kain di sana. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membawa korban persembahan kita. Silakan Pak Petrus dan Olem berdiri, yang nanti akan pertama memberikan kemenangan iman nomor 238. Bersiap menanti kedatangan Tuhan. Setia
Jemaat diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah ini. Sekali lagi kami minta Bapak Gembala membawa kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembalikan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan untuk pimpinan-Mu kepada kami dalam ibadah peneguhan pemberkatan nikah sehingga dapat selesai dengan baik. Dan kami mohon kiranya berkat-berkat Tuhan selalu menyertai dan memimpin baik seluruh jemaat Tuhan, bahkan kepada keluarga yang hari ini telah kami bentuk. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami telah memberikan sebagai korban persembahan kami pada pagi ini. Biarlah semua persembahan-persembahan yang sudah kami berikan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat ini bahkan keluar. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang telah memberi bahkan yang belum memberi sekalipun. Tuhan, Kau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Marilah kita pulang ke tempat masing-masing dalam damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini hingga Maranatha Yesus datang menjemput kita saleh-saleh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, acara kita selanjutnya yaitu Ramatama, atau ini resepsi umumnya ya. Jadi karena kita langsungkan di gereja pada kesempatan ini. Jadi walaupun ibadahnya selesai, kita tidak langsung pulang karena kita akan mengikuti acara resepsi adat yang dilangsungkan di tempat ini. Oleh karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sambutan. Yang pertama kami berikan kepada Ketua Panitia atau yang mewakili keluarga pengantin. Kami silakan. Salam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada MC yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan pada saat ini, mewakili dari panitia dan juga keluarga besar dari anak kita Petrus dan Olem yang telah ditentukan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Gembala Jemaat Baru dan juga asisten dan juga jajaran pengurus jemaat yang ada, yang kami hormati Bapak Gembala dari Binai, juga asisten dan juga jajaran pengurus jemaat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati tokoh-tokoh adat dari kedua kampung, baik Baru maupun Binai. Yang kami hormati juga kepala kampung atau jajaran pemerintahan kampung Benang Baru maupun yang dari Binai yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dan yang kami hormati jemaat Tuhan, masyarakat secara keseluruhan baik Benang Baru maupun dari Binai yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan seluruh undangan yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan kepada kita, di mana pada hari ini acara peneguhan pernikahan dari kedua anak kita yang telah dilaksanakan pada hari ini. Sesuatu rencana yang sudah kita doakan bersama-sama sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik pada kesempatan ini. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah mendukung acara ini, mendoakan acara ini, dan telah mengorbankan waktu, tenaga,
dalam kegiatan ini. Terutama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pelaksanaan daripada pernikahan ini yang telah dipercayakan untuk mengkoordinir jalannya kegiatan pernikahan ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga kepada seluruh panitia, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan, masyarakat Benar Baru maupun yang dari Binai yang telah mengorbankan waktu dan tenaga dalam mendukung kegiatan ini sehingga pada saat ini kita dapat saksikan, dapat kita laksanakan dengan baik. Kami dari pihak keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia secara khusus dan juga kepada jemaat Tuhan yang telah melibatkan diri dalam kegiatan ini. Karena kami merasa tidak ada kemampuan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan ini sendiri. Tetapi karena kerjasama kita semua telah mengorbankan waktu dan tenaga kita dalam kegiatan ini, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Tentunya kami dari keluarga tidak bisa membalas apa yang telah dibuat oleh jemaat Tuhan dan juga panitia dalam kegiatan ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan membalas apa yang sudah kita berikan, yang kita korbankan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan pada kesempatan ini juga kami dari keluarga besar memohon maaf ya, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin banyak hal-hal yang kurang-kurang seperti itu, yang kami sangat menyadari hal itu. Yang mungkin dalam pelayanan kami sebagai keluarga besar kepada kita semua ada kekurangan, ada keterbatasan kami. Untuk hal itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga dari keluarga besar dan juga panitia mohon maaf kepada keluarga besar kita yang dari Binai, mungkin dalam penyambutan kami pada hari penyambutan itu mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada yang menyinggung perasaan kita, atau dalam penyambutan kami tidak sesuai apa yang dengan kita harapkan. Dan mungkin juga dalam tempat kita menginap ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada yang kurang, kami juga mohon maaf. Dan juga dalam pelayanan kami tentunya pasti ada kekurangan kami. Dalam hal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kita semua. Dan dari tempat ini juga saya mewakili panitia pelaksana ini menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga secara khusus dari kedua pengantin ini. Mungkin dalam pelaksanaan kegiatan ini, dalam kami mengkoordinir kegiatan ini, ada kekurangan, ada keterbatasan kami. Dan itulah yang dapat kami berikan. Jadi untuk itu juga kami mohon maaf kepada keluarga besar atas kekurangan, keterbatasan kami. Mungkin ada salah tingkah kami juga, perkataan kami, dan kami mohon maaf. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, tapi saya tisu kenyang tempatmu, maksudnya teh tempat tisu kenyang kayak semua ada. Amin. Cen keluarga besar, nyan maaf biuk-biuk ini. Dalam kita acara jai, masa kado kita program-program tepat, kegiatan-kegiatan di tempat kita rencanakan dalam jira pun gaya-gaya tepat memang mendesak kita. Pokoknya kita ajau tepat petain atau yuk bercaca. Nah,
oban tepat mau dilaksanakan kata kegiatan jadi tertunda nih kata program-program pribadi tepat hanya untuk mendukung kita acara jai. Pokok bahan sih kecil deh. Dalau pesan tempat maju je guru. Masa kau berdepan. Tapi kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak untuk kerelaan tempat panakmu. Khusus kita kesiapan dengan pembekal tahu dengan kerjasama tepat. Kenang kita program jai sehingga tempat rela meninggalkan kita kesibukan tempat cari pribadi dan mendukung kita kegiatan jai, meluangkan waktu tempat panak. Jadi abisnya terima kasih kado-kado, menami punya maaf sebesar-besarnya. Khusus kita menyita waktu tempat panakmu untuk ikut kita kegiatan jai. Jadi sekali lagi Ame terima kasih kado-kado. Ame tahu sedang membalas kita yuban kita upaya tepat. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ya akan melaksanakan dan akan memberkati tempat panakmu dalam kita yuban tepat sumbangkan yuban tepat berikan untuk kita keluarga jai terutama pala anaklah Petrus dan Olem. Oban tetap perlu melaksanakan kita jai pun. Lalu aja uji. Oban dua anak Petrus ji, tak ada gaya di maju tengah dau pun. Jadi kena anak kese dia. Semangat ketika maju dia tan, ada kese ya, pun dia pakai. Ya kan jadi terlaksana aja dia. Masak semangat di maju kerja ya nak undai apa on pasapnya. Nak pergi mabu dia sogi bio ya tetap semangat je kerja dia. Ya puji Tuhan. Jadi lu bersyukur kepada Tuhan. Boleh kita terlaksana kata pernikahan tahun jadi lu puji Tuhan. Masa ada perlu kita sampaikan mana untuk kita sambutan ya toyai. Dan lepas daripada aja ya mungkin nanti akan langsung menyampaikan kita pengumuman untuk meningkatkan kita waktu lah. Nama jauh je resepsi umum jadi tepat akan berubah janji pun kita ada hidangan atau sedang dipersiapkan oleh panitia langsung ke depan kat kita jauh. Dan selanjutnya lah kita undangan lepas jauh atau lepas kegiatan tu gereja jadi kita undangan ke balai telah ya sekitar jam 12 aja kita undangan jauh. Jadi aku harap celewela kehadiran tepat ke dalam undangan jauh. Ya walaupun masa benar dapat undangan balik oban anak-anak ning dindi bade masa mau bade jadi masa tercecer nada. Jadi kami harapkan sesuai dengan pengadak keluarga pengantin kami bahwa ilu menghadiri undangan di umum. Ain kau maduin tay undangan tay kata ain makado. Jadi tetap ilu timung jadi undangan secara langsung jen keluarga pengantin ji apalagi ikuti undangan ya akan dilaksanakan lepas tepat janji itu jam 12. Jadi masa ada perlu dan sempat aku sampaikan khusus kita perhatian tempatmu. Aku ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.